Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Suherti dalam video pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita masih membahas materi himpunan untuk siswa kelas 7 semester 1. Ini video ketiga tentang himpunan. Kita akan memfokuskan pada pembahasan relasi himpunan. Oke, sebelum kita mulai, pastikan kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Yang pertama tentang hubungan himpunan. Ya, nanti himpunan itu bisa berhubungan seperti ini. Di sini dia tidak ada anggota P dan Q yang sama. Nah, hubungan seperti ini dinamakan hubungan saling lepas. Jika tidak ada anggota dari dua himpunan yang sama. Yang selanjutnya ada himpunan saling berpotongan seperti ini. Kenapa disebut saling berpotongan? Karena anggota himpunan A dan himpunan B ada yang sama, yaitu 2 dan 5. Dan yang ketiga adalah hubungan himpunan bagian. Di sini dinamakan himpunan bagian jika semua anggota sebuah himpunan ini merupakan anggota dari himpunan yang lain. Nah, kalau di sini semua anggota A merupakan anggota B. Ya, dinamakan himpunan bagian. Nah, nanti yang akan kita bahas lebih lanjut di sini adalah himpunan bagian. Himpunan bagian itu bisa didefinisikan seperti ini. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B atau ditulis seperti ini. A himpunan bagian B jika semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah semua. Semua anggota himpunan A harus merupakan anggota himpunan B. Baru dinamakan A himpunan bagian dari B. Seperti ini ya tadi gambarannya. Contoh, jika ada himpunan K, yaitu himpunan A, I, U, E, dan O, L, himpunan A, U, dan O, M, himpunan I, U, E, dan O, dan N, himpunan A, B, C, D, dari himpunan di atas, maka L himpunan bagian dari K atau bukan. Mari kita lihat, apakah semua anggota L ada di K? Kita lihat, A di K ada, U ada, dan O ada. Oh, berarti L ini adalah himpunan bagian dari K. Selanjutnya M. Bagaimana dengan M? Kita cek satu-satu. I ada, U ada, E ada, dan O ada. Oh, berarti semua anggota M ada di K. Maka kita bisa menuliskan kalau M itu adalah subset dari K. Selanjutnya N. Bagaimana dengan N? Kita cek. A ada, B tidak ada. Satu anggota N yang tidak ada di K bukan merupakan himpunan bagian. Kita tidak perlu ngecek yang lain. Kalau kita sudah nemu ada satu anggota dari N yang tidak ada di K, maka kita bisa memastikan kalau N itu bukan himpunan bagian dari K. Itu yang dinamakan himpunan bagian. Selanjutnya kita pelajari tentang himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Dilambangkan dengan PA. Sekali lagi, himpunan kuasa dari A adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari A dilambangkan dengan NPA. Yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya tentang kardinalitas himpunan, ya. NA berarti banyak anggota himpunan A.
Kalau NPA berarti banyak himpunan kuasa dari A. Oke, kita lihat contohnya di sini. Jika K adalah himpunan huruf A, I, dan R, maka himpunan kuasa dari K adalah yang pertama himpunan kosong. Ya, di sini kita perlu kumpulkan himpunan yang tidak punya anggota, himpunan kosong. Yang kedua, himpunan A, himpunan I, dan himpunan R. Ini semua anggotanya 1. Yang punya 1 anggota. Yang selanjutnya yang punya 2 anggota. Himpunan AI ada di sini. Berarti AI ini himpunan bagian dari K. Oke. AR dan IR. Ini sama-sama memiliki 2 buah anggota. Yang terakhir, himpunan AIR ini memiliki 3 anggota. Sehingga kalau kita hitung, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, banyak himpunan kuasa dari K ada 8. Kalau ini anggotanya ada 3, ini NK-nya ada 3, banyak himpunan kuasanya ada 8. Kalau banyak anggota himpunan K-nya ada 4, kira-kira berapa? Nah, di sini akan dirumuskan. Misal A himpunan dan PA adalah himpunan kuasa dari A. Jika NA sama dengan N atau banyak anggota himpunan A sama dengan N bilangan cacah, maka banyak himpunan kuasa dari A itu dirumuskan dengan 2 pangkat N. Jadi, kalau banyak anggota dari A-nya ada 4, maka banyak himpunan kuasa dari A ada 2 pangkat 4 atau 16. Dan seterusnya. Siapa saja 16 ini? Kita data. Pertama yang tidak punya anggota himpunan kosong. Terus himpunan bagian yang punya 1 anggota. Himpunan bagian yang punya 2 anggota. Kita data semuanya. Himpunan bagian yang punya 3 anggota. Kita data sampai himpunan bagian yang punya 4 anggota. Karena NA-nya ada 4. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan tentang kesamaan 2 himpunan. Perhatikan tabel berikut. Ya, di sini ada himpunan A dan himpunan B. Ya, himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B juga 1, 2, 3. Ini dikatakan himpunan yang sama. Kenapa sama? Jelas-jelas sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti himpunan A sama dengan himpunan B. Sekarang kalau himpunan A-nya 3, 2, 1. Himpunan B-nya 1, 2, 3. Ini juga kita anggap sama. Kenapa sama? Isinya sama, biarpun dibolak-balik. Kalau himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya 1, 2, 3. Ini tidak sama. Kenapa tidak sama? Ada yang berbeda. Siapa? 4. Ya. Jumlahnya saja sudah tidak sama. Di sini punya 4 anggota, di sini punya 3 anggota. Yang selanjutnya kalau himpunan A-nya ABC. Himpunan B-nya 1, 2, 3. Biarpun sama-sama punya 3 anggota, tapi di sini A, B, C, di sini 1, 2, 3, beda isinya. Ini tidak sama. Nah, himpunan yang seperti ini ya dinamakan himpunan yang ekuivalen. Himpunan yang ekuivalen. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 5.
jika A-nya adalah himpunan A, B, C, D, B-nya D, A, B, C, kita lihat sama. Cuma sini dibalik. Isinya sama. Yang nomor 6 juga sama. Yang penting kita lihat isinya. P ada, Q ada, R sama, S juga sama. Berarti itu merupakan himpunan yang sama. Di sini nomor 7, jumlah anggotanya sudah berbeda. Di sini P, Q, R ada 3, di sini 4. Pasti tidak sama. Yang nomor 8, di sini anggotanya ada 4. Di sini ada tanda titik 3, itu artinya dan seterusnya masih dilanjutkan. Maka banyak anggotanya berbeda, pasti tidak sama. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Dan dinotasikan dengan A sama dengan B. Sama banyak anggotanya, sama isinya. Selanjutnya, jika hanya banyak anggotanya yang sama, maka himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B. Seperti contoh nomor 4 tadi. Banyak anggotanya sama, tapi isinya berbeda. Itu namanya himpunan yang ekuivalen. Itu yang kita pelajari hari ini tentang relasi himpunan. Jadi, hubungan antar himpunan, tadi ada himpunan saling lepas, himpunan berpotongan, dan himpunan bagian. Di himpunan bagian, syaratnya jika A merupakan himpunan bagian dari B adalah semua anggota A harus merupakan anggota himpunan B. Yang selanjutnya tadi kita juga belajar tentang himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah himpunan-himpunan bagian. Kumpulan himpunan-himpunan bagian. Banyak himpunan kuasa dari A, itu nanti bisa kita cari dengan rumus 2 pangkat NA. Dan yang terakhir yang kita pelajari adalah kesamaan dua himpunan. Dua himpunan dikatakan sama jika A adalah himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Atau jumlah anggotanya sama dan isinya sama. Jika hanya jumlah anggotanya yang sama tapi isinya berbeda, itu kita namakan himpunan yang saling ekuivalen. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa selalu belajar dan menjaga kesehatan. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kasih like dan jangan lupa subscribe. Dikasih lonceng biar setiap ada video baru kalian bisa langsung diberitahu dan bisa langsung mengikuti dengan baik. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.